Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani dengan NIM 2019 020 dari Program Studi Manajemen Fakultas Sosial Ekonomi dan Humaniora Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Teknik Pengambilan Keputusan yang diampu oleh Ibu Titi Haryanti SEMSI. Di sini saya akan membahas bab 2 tentang tipe-tipe keputusan, di mana dalam bab 2 ini terdapat sub pokok bahasan. Yang pertama yaitu keputusan perseorangan dan organisasi, yang kedua yaitu perbedaan keputusan pribadi, dan yang terakhir keputusan dasar dan rutin. Untuk keputusan-keputusan perseorangan dan organisasi, yaitu pengambilan keputusan yang biasanya dilakukan oleh perseorangan atau individu maupun oleh organisasi. Keputusan oleh perseorangan berupa keputusan berpartisipasi dan keputusan bereproduksi demi organisasi. Dalam hal keputusan berpartisipasi, seorang melakukan perhitungan tentang dorongan serta sumbangannya pada organisasi. Yang selanjutnya yaitu keputusan untuk memproduksi atau berkarya tergantung pada tujuan perseorangan, yaitu bagaimanapun juga orang terpengaruh oleh orang lain, kelompoknya, organisasinya, dan pimpinan sehingga tujuan perseorangan dapat berubah dan sama dengan tujuan orang lain, kelompok, organisasi, dan pimpinan. Dengan demikian, orang dengan mudah dipengaruhi dan mendasarkan keputusannya pada tujuan yang sesuai dengan tujuan organisasi. Keputusan dari organisasi. Keputusan organisasi yaitu berupa usaha organisasi menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi, di mana penyesuaian ini bisa bersifat rutin atau inovatif. Dalam hal pertama, organisasi bisa memiliki program atau rencana. Bila terjadi perubahan yang mempengaruhi sistem, maka sistem tersebut mengadakan tahapan terhadap sifat perubahan yang menggunakan pilihan program yang sudah ada untuk bertindak agar menanggulangi perubahan tersebut. Pada situasi penyelesaian inovatif organisasi dihadapkan pada situasi di mana organisasi tidak memiliki program untuk mengatasi perubahan, yaitu harus menemukan cara untuk menanggulangi perubahan tersebut. Dalam hal ini, organisasi perlu mencari informasi tambahan agar dapat sampai pada keputusan untuk menanggulangi perubahan yang ada. Oleh karena itu, sistem komunikasi dan informasi yang baik akan dapat lebih cepat membantu memperlancar proses adaptasi organisasi terhadap perubahan yang timbul. Yang selanjutnya yaitu perbedaan keputusan pribadi dan organisasional. Menurut Chester Bernard, menurut pendapatnya, perbedaan dasarnya adalah keputusan-keputusan pribadi atau personal biasanya tidak dapat didelegasikan kepada orang lain, sedangkan keputusan organisasi atau organisasional sering didelegasikan. Jadi, menurut manajer, membuat keputusan organisasi itu ditujukan pada pencapaian tujuan organisasi, dan keputusan pribadi yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan pribadi. Dalam kenyataannya sering sulit bahkan tidak mungkin untuk memisahkan kedua aspek keputusan manajemen ini. Keputusan dasar dan rutin. Prinsip Verlaine mengemukakan bahwa keputusan dasar merupakan keputusan investasi dalam jumlah besar. Keputusan satu kali menyangkut komitmen atau keterikatan jangka panjang dan relatif permanen dan tinggi derajatnya, karena suatu kesalahan pengambilan keputusan akan mencelakakan organisasi secara serius. Berbagai contoh keputusan dasar dalam organisasi yaitu lokasi pabrik, struktur organisasi, negosiasi pengupahan, lini produk, dan integrasi vertikal. Dengan kata lain, hampir semua keputusan kebijakan atau polisi manajemen puncak dapat diangkat sebagai keputusan dasar. Keputusan rutin. Keputusan rutin adalah keputusan yang sangat berlawanan dengan keputusan dasar, di mana tipe keputusan ini merupakan setiap hari, bersifat sangat repetitif atau berulang-ulang, dan mempunyai sedikit dampak pada organisasi keseluruhan. Bagaimanapun juga digabungkan dengan keputusan dasar, keputusan rutin memainkan peran sangat penting dalam menentukan sukses tidaknya suatu organisasi. Yaitu contohnya, seorang manajer personalia menarik karyawan baru, seorang akuntan membuat keputusan tentang suatu rekening baru, seorang tenaga penjualan memutuskan daerah yang akan didatangi, dan tentu saja proporsi keputusan yang dibuat dalam organisasi sebagian
besar merupakan berbagai macam keputusan rutin. Meskipun properti yang tepat tergantung pada tingkatan organisasi. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.